Kalau pemerintah itu kan cost center ya. Jadi kalau ada duit di situ kan tidak menghasilkan. Sedangkan di badan usaha, di BUMN, dana itu produktif. Nah, karena dia produktif, maka dia bisa menghasilkan laba dan atau pelayanan yang esensial kepada publik. Jadi seyogyanya BUMN ini jangan berpiutang kepada pemerintah, karena kalau di pemerintah maka aset daripada BUMN ini berupa cash atau piutang itu tidak produktif. Sedangkan kalau dia berada di BUMN maka dia produktif. BUMN membutuhkan dana untuk pengembangan, untuk research, dan begitu banyak kebutuhannya yang kalau dananya tidak ada karena diserap oleh pemerintah, maka dia tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan pengembangan usahanya. Nah, ini penting sekali karena setiap 1 sen di BUMN itu sebagai badan usaha, dia harus bertanggung jawabkan apakah dia menghasilkan atau tidak. Apakah memberikan kontribusi dalam bentuk profit atau pelayanan masyarakat atau tidak. Sedangkan kalau di pemerintah kan tidak bisa diukur. Seyogyanya pemerintah itu menggenjot BUMN itu untuk meningkatkan produktivitasnya dan profitabilitasnya. Lalu pemerintah ngambil duit itu dari dividen. Jadi profitabilitasnya meningkat, maka BUMN bisa membayar pajak dan bisa membayar dividen. Dengan demikian, maka governance-nya jelas. Kan APBN juga itu kan ada sumber penerimaan dari pajak dan dividen. Tetapi saya kira tidak ada sumber pendanaan dari pinjaman kepada BUMN. Sedangkan BUMN ini butuh banget dananya itu. Jadi menurut saya ini kurang tepat. Yang tepatnya itu yang seperti saya katakan lain, dana itu harus produktif dan di BUMN itu produktif. Belum lagi begini, kalau pemerintah meminjam duit, itu cost-nya pasti lebih rendah daripada BUMN itu sendiri meminjam duit. Jadi secara keseluruhan ini rugi-rugi gitu. Nah, itu pandangan saya, cara melihat saya begitu. Pak Tanri, selain perspektif Anda mengenai tepat atau tidak tepat tadi, Anda melihat besarannya ini masih seberapa wajar sih Pak? Ini beragam dari 1,88 T sampai tertinggi ada di 96,53 triliun rupiah piutang pemerintah ke Pertamina, utang yang harus dibayarkan pemerintah ke Pertamina. Saya kira besaran itu sudah mungkin sudah lebih dari wajar gitu ya, kurang wajar lagi ya, karena misalnya dengan berapa katanya perpres 96 triliun, itu angka yang cukup besar dan badan usaha seperti Pertamina sangat membutuhkan dana itu. Akhirnya karena tidak cukup dananya maka dia harus mengeluarkan bond dan itu mahal. Ya kalau mungkin masih beberapa triliun sementara sih oke, tapi ini kan totalnya sudah mencapai di atas 150 triliun kalau jumlah-jumlah dari seluruh BUMN-nya berpiutang ya kepada pemerintah.